tidak ada kesalahan, tetapi tahu bagaimana rasanya ketika menjadi petugas upacara. Mulai dari OSIS, OSIS, mantap, luar biasa, karena memang jam terbang dalam melaksanakan atau sebagai petugas upacara itu sudah memang agak banyak, jadi sudah terbiasa. Begitu juga yang kelas 9, kelas 9A, ini sudah agak sedikit ya. Kenapa? Karena tidak semua yang kelas 9A atau kelas 9 itu pernah menjadi petugas upacara. Tapi kalau OSIS, yakin Pak Guru semuanya pernah menjadi petugas upacara. Makanya terbiasa. Dan kenapa itu kita jadikan sebagai petugas yang pertama, supaya bisa menjadi acuan buat anak-anakku yang kelas 8, kelas 7. Nah, yang sekarang kelas 7 yang menjadi petugas upacara. Gimana suara saya? Halo? Terima kasih Pak Guru, Pak Meda. Dan yang sekarang menjadi petugas adalah kelas 7. Kelas 7. Kalau di SD mungkin sering dibuat menjadi petugas, itu di SD ya. Selama 6 tahun sekolah di sana, gurunya ya itu saja dilihat, temannya ya itu aja. Kondisi sekolahnya selama 6 tahun ya seperti itu aja. Kemudian teman-temannya ya tidak seluas yang di SMP. Tetapi begitu pindah di SMP, kondisi gurunya berbeda, kondisi teman-temannya berbeda, kondisi sekolahnya berbeda, semuanya berbeda, masih terasa asing. Maka ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas upacara, mental itu menjadi ujian tersendiri. Karena semuanya serba asing. Ini adalah penampilan perdana pertama buat kelas 7. Wajar seperti itu. Tetapi kalau dibiasakan akan menjadi kebiasaan yang insya Allah tidak akan seperti ini kondisinya. Tetapi Pak Guru optimis ya, kelas 7 ini perwakilan dari kelas 7 semua. Pak Guru tidak memandang itu suatu kekurangan. Tetapi itu adalah sebuah angka yang bisa berkembang menjadi angka yang besar. Pak Guru tidak memandang itu suatu yang betul-betul naif, tidak. Tetapi itu adalah suatu yang diperlihatkan suatu saat nanti bisa akan lebih bagus. Nah, secara umum alhamdulillah ya, petugas upacara kelas 7 tetap optimis, tetap semangat, dan kelas-kelas 7 yang lain silakan siapkan diri. Dan untuk hari Senin yang akan datang itu kembali kelas 9. Kelas 9B. Mana kelas 9B? Ini dia yang kelas 9B. Yang kelas 9 rata-rata semuanya kalian menjadi contoh yang terbaik buat adik-adik kamu. Iya, silakan tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Iya, walaupun ada juga yang kurang baik. Tapi yang kurang baik itu silakan dihilangkan. Salah satunya, ya tolong hentikan kebiasaan diri untuk berbicara di dalam pelaksanaan upacara. Ngomong-ngomong, kalian mau keluar dari lapangan jam 9? Jam 9 mau? Mau enggak? Ya kalau ditanya begitu bicaranya.
tetapi sikap perilakunya tidak ngomong seperti itu. Tetap kalian ngomong terus. Ini Akbar. Nah, Pak Guru sedang ngomong saja, kamu lagi ngomong. Bagaimana kalian bisa mendengarkan? Bagaimana? Mau keluar jam 9? Ini paling ribut. Begitu pula dengan yang lain. Yang lain. Masih aja ribut sekarang ini, masih aja ribut. Iya, tapi mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kita semua untuk saling mengingatkan. Pak Guru sebenarnya mau berpanjang kalam, tapi satu saja, tinggal satu, ya, yaitu tentang kebiasaan untuk lebih awal datang ke sekolah. Jadi sekali lagi Pak Guru himbau kepada anak-anakku, silakan atur jadwalnya untuk ke sekolah. Di sini kalau langsung itu jam 6.37 menit kalian sudah standby ready di sekolah. Nah, tetapi yang terjadi kadang keluarnya pukul 6.30, tapi perlu dulu mampir di beberapa kantin, terutama sekali yang putra. Yang putri alhamdulillah, ya, sekali lagi alhamdulillah sudah bisa mengontrol, walaupun tidak semua, tetapi Pak Guru sudah optimis sekali. Yang putri semakin lama semakin berkurang, yang putra kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nanti kita akan atur tiket, OSIS dan lain sebagainya kita aktifkan kembali dan ditindaklanjuti kembali oleh Bapak Guru BP. Jadi ada OSIS yang tiket, siapapun yang terlambat itu nanti nama-nama yang terlambat ataupun yang tidak menggunakan dasi dan lain sebagainya itu silakan diberikan nama-nama itu kepada Bapak Guru BP untuk ditindaklanjuti. Dan nanti insya Allah Pak Guru BP-nya juga akan memanggil. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir HP, tentang HP anak-anak semua. Pak Guru tekankan lagi, masih ada yang membawa HP untuk pembelajaran di semester ganjil ini. Jadi Pak Guru umumkan sekali lagi, tidak boleh membawa HP tanpa seizin daripada Bapak Ibu Guru. Boleh membawa HP, tetapi silakan dititip di Pak Guru BP-nya. Kalau hanya setakat atau sekedar informasikan kepulangan kalian, itu bisa dititip di Pak Guru. Kalau ketahuan nanti membawa tanpa seizin Bapak Ibu Guru, maka seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah, maka HP-nya akan disita selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun HP itu tidak bisa diapa-apakan. Kerusakan itu resiko, karena kalian sudah melanggar peraturan yang sudah disepakati oleh orang tua wali. Paham? Ngerti yang kelas 7? Yang kelas 8? Yang kelas 9? Oke, ini paling paham nih kelas 9. Orang yang paling paham itu adalah kelas 9. Tapi jangan seperti orang mengatakan paling paham itu tetapi paling banyak pelanggarannya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, anak sekalian, barangkali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Sepertinya matahari menampar pipi kita semua. Nah, walaupun begitu tetap semangat anak-anakku ya. Ini baru tamparan matahari, tapi kalau para pejuang kita dulu, waduh, bom meletus di depannya, nggak apa-apa. Kita ini masih hanya sekedar panas. Demikian
Kurang lebih mohon maaf yang sedalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji siswa diikuti oleh peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMPN 1 Swela berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat. Patuh kepada orang tua dan guru. Lima. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Enam. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh. Menjaga kerapian kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Baik keluarga besar SMPN 1 Swela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Pembacaan doa. Kita mengakhiri upacara pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami. Serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Matur. Hormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.